7 September 2025. Alhamdulillah sudah direkam ya. 7 September 2025 kita bisa memulai pembelajaran kita insya Allah selama beberapa pekan ke depan dalam pelajaran akidah. Insya Allah kita akan belajar akidah dari dasar, yang mana pertemuan pertama ini kita akan menggunakan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-Usul Ats-Tsalatsah atau salah satu usul atau salah satu al-usul. Baik, insya Allah Anda akan share screen terlebih dahulu. Baik. Ini insya Allah kitab yang akan kita pakai untuk pembelajaran kali ini. Salah satu usul wa adillatuha. Salah satu al-usul wa adillatuha. Mungkin masing-masing kalau punya apa namanya bukunya atau harfilenya bisa juga ikut diberi harokat, apalagi yang mungkin sudah mengikuti kelas lainnya berupa kelas pembelajaran privat bahasa Arab. Jadi kita akan belajar salah satu al-usul wa adillatuha. Salah satu al-usul wa adillatuha. Tapi di sini mungkin kelas Ana akan lebih interaktif ya, karena Ana dari segi cara mengajar, oh ya Ana sebelah belum perkenalan, mohon maaf. Eh, Ana rampungkan dulu yang tadi. Ana dari segi mengajar itu lebih suka untuk interaktif. Jadi karena ini juga kelasnya apa namanya, Ana bisa tahu antum-antum di sini atau bisa berinteraksi dengan Ana. Jadi mungkin Ana akan minta interaksi dari antum, semisal nanti membacakan matanya bagi yang sudah bisa ataupun semisalnya. Sebelum itu, Ana mau kembali dulu ke Zoom-nya. Ana perkenalkan diri dulu. Mohon maaf. Nama Ana Tabik Ahmad Latif. Insya Allah di sini Ana akan mengampu antum semua dalam pembelajaran akidah. Ana sedang menjadi atau saat ini menjadi pengajar di Mahat Alisan Surabaya, sebuah mahat atau pondok yang berada di Surabaya, Indonesia. Dan background Ana juga lulusan pondok ini, Mahat Alisan Surabaya, dan sebelumnya Ana merupakan murid dari Ustadz Abdullah Roy dalam mulazamah akidah tahun 2019. Di sini Ana ingin mengetahui, mungkin di sini sudah ada yang bisa membaca tulisan Arab, bisa raise hand atau mungkin dibuka mic-nya. Ada yang sudah bisa? Insya Allah admin bisa Ustaz. Gimana? Ya, yang lain silakan di raise hand yang sudah Yang bisa anak Ustadz baca ingin tahu, kitab. yang bisa membaca tulisan Arab siapa? Yang sudah bisa membaca atau sedang belajar bahasa Arab siapa aja? Bisa di raise hand, bisa di Ada raise hand. Ustaz, setelah belajar bahasa Arab. Taib. Ada Muhammad Komar, ada Laode Muhammad, ada nggak apa-apa. Ini yang anak tanya dulu, mungkin yang udah atau sedang belajar bahasa Arab. Itu ada yang komen dari, oke, ada Kaira Salsabila, belum bisa kalau gundul. Devo belum, saya belum bisa Ustadz, izin menyimak. Oke, jadi Ustadz tanya lagi, mungkin yang sudah bisa raise hand sekali lagi atau bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan Ustadz kasih kesempatan mungkin untuk membacakan matanya, tadi ada Hartanto dan Muhammad Komarudin. Eh, Iya mungkin, Ustaz. nah, Pak Muhammad Komarudin mungkin bisa Ya. membantu saya kali ini dalam membacakan. Halo? Atau Pak Hartanto?
Baik. Nggak apa-apa kalau mungkin agak terkendala. Jadi, Ustaz lanjutkan dulu. Dilanjutkan terlebih dahulu, sebentar. Di sini kita akan masuk saja langsung ke pembahasan salah satu usul wa adillatuha. Salah sah itu artinya tiga. Salah sah itu artinya tiga. Salah sah itu artinya tiga. Usul itu artinya dasar-dasar. Artinya dasar-dasar. Jadi, salah satu usul artinya adalah tiga dasar-dasar atau tiga dasar atau tiga pondasi. Bisa dasar-dasar atau pondasi. Tiga pondasi. Wa adillatuha, wa di sini kalau yang mungkin sedang belajar bahasa Arab itu artinya dan. Adillatuha, adillah ini adalah dalil-dalil. Dalil-dalil. Adillatuha. Jadi, kita akan belajar tiga pondasi sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan beserta dalil-dalilnya. Ini adalah merupakan ciri khas agama Islam, yaitu agama yang mengedepankan dalil. Jadi kita mengatakan sesuatu, kita berpendapat dengan sesuatu, apa sih dasarnya? Seperti itu. Dan kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. At-Tamimi. Tadi Pak Komarudin bisa membantu membacakan? Yang ini Halo? coba ya. Saya kadang-kadang masih belajar untuk membaca. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih belajar nggak apa-apa. Ayo, Fadol Pak. Mungkin ini yang di layar bisa dimulai dibacakan. A'lamu rahma rahmakallah annahu ya- yazibu alaina ta'lamu arba'a musa'al. Taib yakfi. Cukup Pak. Jazakumullah khairan. Taib, Ana lanjutkan terlebih dahulu. Mungkin tapi Ya. sambil Ana pertimbangkan waktunya ya, karena satu pertemuan ini insya Allah kita akan belajar tentang kalau nggak salah itu mengenal Allah dan ini ada beberapa matan yang harus dihabiskan dalam malam ini. Jadi nanti mungkin di sela-sela itu Ana akan meminta masing-masing dari peserta atau yang sudah bisa membaca atau yang sedang belajar bahasa Arab untuk mencoba membaca. Tapi saat ini jazakumullah khairan Pak Komarudin. Di sini akan Ana Amin. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakumullah. Ketahuilah. I'lam artinya ketahuilah. Rahimakumullah. Rahimakumullah ini adalah doa yang disertakan oleh penulis dalam tulisannya. Jadi ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu, memberikanmu kasih sayang. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Bahwasanya yajibu, wajib. Jadi di sini penulis ingin menekankan bahwa yang akan disebut ini adalah hal yang wajib. Wajib alaina bagi kita apa? Ta'allumu arba'i masaila. Untuk mempelajari empat perkara atau permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, artinya adalah ilmu. Kita wajib mempelajari ilmu. Apa sih ilmu yang kita wajib pelajari? Wahwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Yang pertama, hal yang wajib kita pelajari adalah ilmu. Ilmu tentang apa sih? Ma'rifatullah, ilmu tentang Allah. Wa ma'rifatu nabi, dan mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami, dan mengetahui agama kita yaitu agama Islam. Bil adillati, tapi dengan apa? Dengan dalil-dalil. Kemudian yang kedua, as-saniyatu al-amalu bihi. Yakni kita beramal dengan ilmu tersebut. As-salisatu ad-da'watu ilaihi.
yakni kita berdakwah atau mendakwahkan ilmu tersebut. Kita mendakwahkan ilmu yang tadi disebutkan. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat, al-ula itu yang pertama, at-tsaniyatu itu yang kedua, as-salisatu itu yang ketiga, ar-rabi'atu itu yang keempat. Apa yang keempat? As-sabru 'alal adza fihi. Kita bersabar dalam menghadapi gangguan. Al-adza itu gangguan. Gangguan pada apa? Pada berilmu, pada beramal maupun pada berdakwah. Jadi ini adalah 4 hal yang di awal ini oleh penulis ditekankan kepada kita untuk dipelajari. Kita harus mengetahui ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang Nabi Muhammad SAW dan tentang agama Islam. Tentunya dengan dalil-dalilnya. Kemudian kita beramal dengannya, lalu kita mendakwahkannya dan kita bersabar dalam mempelajari maupun mengamalkan serta mendakwahkan ilmu-ilmu tersebut. Apa dalilnya dari perkataan penulis ini? Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dari surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya, langsung saja di sini, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar berada dalam khusrin, kerugian. Kecuali siapa? Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi ayat ini adalah dalil dari 4 hal yang dibawakan oleh mu'alif dalam perkataannya tadi. Illalladzina amanu. Illalladzina amanu ini adalah dalil untuk hal yang pertama tadi, yaitu berilmu. Tidak mungkin seseorang itu beriman kecuali dia pasti berilmu. Kemudian wa amilus sholihat. Dalil yang nomor 2, mengamalkan ilmunya. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat dalam atau dengan kebenaran. Itu yang ketiga, wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Baik. Bawahnya. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i, ini mungkin Anda langsung baca saja, kalau Anda tulis harokat per harokat mungkin agak memakan waktu cukup lama. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Hadhihi suratu, yakni surat Al-Ikhlas. Lauma anzalallahu hujjatan. Lauma anzalallahu hujjatan. Surat ini, yakni surat Al-Asr ini, surat Al-Asr ini, lauma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada siapa? Ala khalqihi, kepada makhluknya. Illa, dia, kecuali surat ini, yakni Allah tidak menurunkan kecuali surat Al-Asr ini, lakafathum, sungguh surat ini telah mencukupi mereka. Mencukupi dari apa? Mencukupi mereka dari memerintahkan mereka untuk berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Jadi cukup di sini maksudnya itu bukan Allah tidak perlu menurunkan ayat-ayat lainnya, tetapi cukup dalam memotivasi atau memerintahkan manusia dalam menjalankan perintahnya berupa berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Kemudian selanjutnya, waqala al-Bukhari rahimahullahu taala, dan berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Beliau Imam Bukhari rahimahullah membuat bab tentang apa? Tentang berilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal, berbuat. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam. Kita diperintahkan dulu untuk mengetahui, berilmu, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Lalu kita baru berkata dan beramal, yaitu beristighfar dan bertaubat. Fabada bil ilmi qabla al qawli wal amali. Ilmu di sini ini fa'lam, jadi ketahuilah, annahu la ilaha illallah,
bahwasanya tiada sesembahan selain Allah. Lalu Allah baru mengatakan wastaghfir li dzambik, dan mintakanlah ampun untuk dosa-dosamu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah untuk berilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata ataupun beramal. Baik, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masaili wal amalu bihinna. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu, bahwasannya, yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim, wa muslimatin, dan muslimah, apa? Mempelajari 3 perkara. Nah, sekarang beliau akan menyampaikan 3 perkara lain. Tadi di awal beliau sudah menyampaikan 4 perkara. Sekarang beliau akan menyampaikan 3 perkara lain yang juga wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya, ta'allumu, mempelajarinya dan mengamalkannya, wal amalu bihinna. Al-ula. Yang pertama, annallaha, bahwasanya Allah itu khalaqona, telah menciptakan kita, wa razaqona, dan memberikan kita rezeki, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita hamalan, apa? Ditelantarkan, dan tidak meninggalkan kita dalam keadaan ditelantarkan. Bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi arsala ilaina rasulan, Allah Subhanahu wa taala arsala, mengutus kepada kita rasulan, seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa ata'ahu artinya mentaatinya, akan masuk surga. Waman asahu dakhalan naro, dan barang siapa yang memaksiati siapa rasul, maka dia akan dakhalan naro, akan masuk ke dalam neraka. Ustaz ulangi. Yang pertama yang ingin mu'alif atau penulis beritakan kepada kita adalah Allah itu telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, tidak meninggalkan kita sia-sia, tidak mengetahui apapun. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul yang mana apabila kita mentaatinya, maka kita akan masuk surga, dan apabila kita memaksiati rasul tersebut, maka kita akan masuk ke neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul pula. Dan di sini Allah beritakan, faman fa'asa fir'aunur rasula, Fir'aun itu memaksiati rasulnya yang dikirim kepadanya, fa'akhadnahu akhdan wabila, lalu kami menghukumnya dengan hukuman yang pedih atau hukuman yang berat atau yang keras. Jadi ini adalah dalil bahwasanya kita harus mentaati rasul. Allah itu telah mengutus kepada kita seorang rasul dan kita harus mentaatinya. Apabila kita tidak mentaatinya, maka kita akan mendapatkan hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Atsaniyatu, yang kedua, annallaha la yarda, bahwasanya Allah itu tidak ridho an yusyraka ma'ahu ahadun, untuk disekutukan dengan ahadun, siapapun, sesuatu apapun, fi ibadatihi, dalam peribadatan atau dalam beribadah. La nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun, tidak pula disekutukan dengan nabi yang diutus. Nabiun mursalun itu adalah nabi yang diutus. Wala malakun muqarrabun, dan malaikat yang dekat dengannya. Wala ghairuhu atau wala ghairuhuma, dan tidak pula selain mereka berdua ini. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Jadi poin yang kedua ini intinya Allah tidak ridho untuk disekutukan. Poin yang kedua ini intinya Allah tidak ridho untuk disekutukan. Apa dalilnya? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian berdoa
kepada Allah, tetapi kalian juga berdoa kepada selain Allah. Itu poin yang kedua. Jadi poin yang kedua, di sini mu'alif ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, at-talitsatu annaman ata'ar rasula wa wahhadallaha. Barang siapa yang mentaati Rasul wa wahhadallaha dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Maka tidak boleh baginya loyal, tidak boleh baginya loyal kepada siapa? Man haddallaha wa rasulahu, kepada orang-orang yang menentang Allah, kepada orang-orang yang menentang Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, walau orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kita, merupakan kerabat kita. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dok, benar, taruh situ. Nah, syukran jazakumullah khairan. Baik, afan. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaddu man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Mereka berkasih sayang, saling menyayangi dengan siapa? Dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka ini adalah apa? Aba'ahum, bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, ataupun keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu orang-orang yang Allah telah tanamkan keimanan dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ini sepertinya Ustaz tadi cek di grup juga sudah di share atau dibagikan mungkin terjemahannya sambil bisa dilihat dan diikuti. Jadi di poin ketiga ini adalah kita tidak boleh loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, bapak kita, dan lain semisalnya. Itu poin yang ketiga. Baik, di sini mu'alif sudah menyebutkan tadi yang pertama. Mu'alif menyebutkan kepada kita bahwasannya kita harus mengetahui atau mempelajari 4 hal, yaitu kita harus berilmu, yakni mengilmui tentang Allah, nabinya, dan agama Islam dengan dalil-dalil. Kemudian kita beramal dengannya, kemudian kita berdakwah dengannya, dan kita bersabar di dalam menghadapi gangguan pada hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua di sini dari mu'alif atau penulis juga memberikan kita pesan bahwasanya kita harus mempelajari dan mengamalkan 3 hal. Yang pertama bahwasanya Allah itu, atau kita mengetahui bahwasanya Allah itu telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Lalu kita harus apa? Kita harus mentaati Rasul dan jangan memaksiatinya. Itu poin yang pertama. Yang kedua bahwasanya Allah itu tidak ridho untuk disekutukan. Kita tidak boleh mensekutukan Allah. Kita tidak boleh berbuat syirik. Yang ketiga, kita harus loyal hanya terhadap orang yang tidak menentang Allah. Atau bahasa kebalikannya, kita tidak boleh loyal terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah keluarga kita. Itu poin yang ketiga dari 2 hal yang disebutkan oleh mu'alif di atas. Kemudian, i'lam arsyadakallahu bi ta'atihi.
i'lam, ketahuilah. Arsyadakallahu li ta'atihi. Ini juga doa dari muallif atau dari penulis. Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah memberikanmu petunjuk dalam ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata, bahwasanya al-hanifiyah maksudnya Islam, yakni millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, karena agama semua nabi pada hakikatnya adalah Islam. Apa? Anta'budallaha wahdahu. Kita beribadah kepada Allah saja. Mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah agama, memurnikan, mengikhlaskan. Kalau kan ada kata-kata mengikhlaskan ibadah atau memurnikan, kalau ada kata-kata mengikhlaskan ibadah atau mengikhlaskan agama, itu maksudnya memurnikan ibadah. Jadi ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan dengan hal tersebut Allah telah memerintahkan jami'an nasi, seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah telah menciptakan manusia untuk tersebut, yakni untuk beribadah kepada Allah saja dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan wa ma khalaqtul jinna wal insa, ini artinya adalah dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia apa? Illa liya'budun. Illa itu artinya kecuali. Kecuali liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sepatutnya kita juga syukuri sebagai seorang muslim. Terutama seorang muslim yang mempelajari agama, yang Allah gerakkan hati-hati kita untuk menuntut ilmu agama. Karena apa? Karena banyak juga di luar sana yang mengaku muslim, tapi pada hakikatnya dia tidak mengetahui untuk apa dia diciptakan. Karena dia tidak diberi hidayah. Karena belum sampai kepadanya hidayah untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang sudah Allah gerakkan hatinya untuk menuntut ilmu dan mengetahui ayat ini adalah ayat yang sangat jelas bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang di luar sana yang kontang-lanting, tidak tahu apa tujuan hidupnya, mencari tahu kesana kesini, sedangkan kita dengan ayat ini sangat jelas, oh, aku ada di dunia ini nih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na ya'buduni, di sini mu'alif jelaskan, dan kata-kata ya'buduni ini untuk beribadah kepadaku maknanya adalah liwahidun, untuk mengesahkanku, untuk mentauhidkanku. Jadi ibadah di sini enggak asal-asal ibadah, tapi ibadah yang hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif menjelaskan wa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan hal amarallahu yang Allah perintahkan, yang a'dham, yang paling besar, yang paling agung, apa? At-tauhid adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Ifrad itu mengesahkan. Jadi kita mengesahkan Allah dengan ibadah. Maksudnya kita menunjukkan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu maksud memurnikan atau mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirk, dan hal naha anhu yang Allah larang, yang a'dham, yang paling agung, yang paling besar apa? Asyirk adalah kesyirikan. Wa huwa, nah di sini penjelasan tentang kesyirikan, da'watu ghairihi ma'ahu. Kita berdoa ghairihi, kepada selain Allah, ma'ahu, tapi kita juga berdoa kepada Allah. Jadi kita berdoanya tidak hanya kepada Allah, tapi kita juga berdoa kepada selain Allah. Ini yang dinamakan syirik. Karena sebagian orang mengatakan mungkin, aku berdoa kepada Allah kok. Akan tetapi Anda juga berdoa kepada selain Allah. Anda berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah. Maka ini adalah bentuk kesyirikan. Jadi
Nggak cukup hanya apa namanya kita berpendapat bahwasanya yang penting aku berdoa kepada Allah kok, yang penting aku sholat masih kepada Allah kok. Enggak. Akan tetapi kita harus hanya sholat, berdoa, dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, dan ini juga sangat jelas, wa'budullaha, dan sesembahlah Allah atau sembahlah Allah. Wa'budullaha, apa? Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mensekutukan Allah, berbuat syirik dengan Allah dengan sesuatu apapun. Baik. Itu adalah hal yang ingin mu'alif tekankan setelah menyebutkan tadi. Yang pertama, mu'alif menyebutkan ada 4 hal yang harus kita pelajari. Jadi Ana minta mungkin di sini ikhwan maupun akhwat, ketika kita mempelajari sesuatu, kita harus apa namanya, bisa menyimpulkan, oh tadi itu mu'alif atau penulis itu ngomongin tentang apa, atau berbicara tentang apa, poinnya apa, supaya kita tidak apa namanya, belajar asal belajar, setelah selesai oh yang penting saya pernah belajar, kalau disuruh kembali menyebutkan kita nggak bisa atau nggak tahu gitu. Nah, di antara apa namanya, caranya adalah mungkin seperti tadi, kita mengetahui, oh mu'alif di sini tadi yang pertama, mu'alif menyebutkan ada 4 hal yang harus kita ketahui, yaitu kita harus berilmu, yaitu mengilmui Allah, nabinya, dan agama Islam. Kemudian kita beramal dengan ilmu kita, kemudian kita berdakwah dengan ilmu tersebut, kemudian kita bersabar dalam menjalani hal-hal tersebut. Kemudian hal selanjutnya yang disebut oleh mu'alif juga adalah 3 hal yang harus kita ketahui dan pelajari. Apa? Yang pertama, Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul, dan kita harus mentaatinya. Yang kedua, Allah tidak ridho untuk disekutukan, berarti kita harus mengesahkan Allah. Kita harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh loyal kepada orang yang menentang Allah, orang yang menentang Rasulullah, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kita atau misalnya keluarga kita. Kemudian tadi mu'alif menyebutkan bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar. Nah, kemudian di sini nanti tinggal dari mu'alif akan menyebutkan tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah. Tapi sebelum itu, mungkin di sini saya ingin mengetes ya, yang tadi saya sebutkan. Mungkin nanti bisa mic-nya dinyalakan ketika saya pilih salah satu, ataupun diketik kalau misal memang tidak memungkinkan untuk dinyalakan. Yang pertama, pertanyaan dari saya pertama. Jadi saya lebih suka sistem pembelajaran yang kita interaktif 2 arah, atau saya bertanya kepada antum dan antum menjawab pertanyaan saya. Jadi bukan cuma saya yang ditanya. Jadi bukan cuma saya yang ditanya di akhir nanti, tapi di sini di sela-sela pembelajaran saya juga akan menanyakan sebagaimana atau bagaimana antum menyimak pelajaran saya. Saya ingin minta Pak Hakin atau Mas Hakin, bisa dinyalakan mic-nya? Ya, bisa Ustaz. Sebutkan 4 hal pertama yang harus kita pelajari sebagai seorang muslim dan apa dalilnya. Kalau bisa jangan lihat buku ya, atau lihat apa namanya. Ya, Nah, jadi yang pertama itu yang harus kita ketahui sebagai muslim ada 4 perkara tadi. Yang pertama ilmunya mengenal Allah, mengenal Rasul, kemudian juga mengenal agama Islam dan dalilnya. Kemudian yang kedua itu mengamalkannya, ketiga mendakwahkannya, dan keempat itu bersabar atas gangguan yang
dari tiga tadi. Nah, kemudian untuk dalilnya itu di Quran surah Al-Asr, eh, ya ayat yang ilaladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gitu, Baik, Ustaz. barakallahu fiik. Kemudian, jazakumullah khairan Mas Hakim atau Pak Hakim. Selanjutnya, mungkin Khaira Salsabila. Assalamualaikum, ini boleh open mic atau ketik saja, Ustadz? Open Eh, mic, Kak. kenapa? Boleh open mic. Baik. Baik. Apa boleh diketik saja? Baik, mungkin diketik nggak apa-apa. Pertanyaan dari Ana untuk saudari Khaira Salsabila. Sebutkan salah satu poin. Tadi kan sudah disebutkan 4 nih, yang pertama. Setelahnya kan ada 3 tuh. Ini kalau bisa jangan lihat buku ya tadi ya. Jangan lihat buku atau lihat catatannya. Dari pemahaman, sebutkan salah satu poin pembahasan dari 3 tadi. Dari 3 hal yang kita disuruh mengetahui dan mengamalkannya. Fadol kalau mau diketik. Tapi lumayan lama kalau diketik ya. Maaf, Ustadz, boleh diulang pertanyaannya? Sebutkan, Tadi putus-putus. sebutkan salah satu poin dari 3 hal yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Bukan yang disebutkan tadi Pak sebelumnya, tapi ini yang bawahnya lagi Pak. Bukan yang disebutkan Pak Hakim. Gitu. Larangan menyekutukan Allah, Ustadz. Larangan menyekutukan Allah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Kemudian Laode Muhammad Alwi. Naam, Ustaz. Baik. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Khaira Salsabila. Sekarang mungkin Mas Laode Muhammad Alwi bisa sebutkan salah satu dari 2 yang tersisa. Apa? Tadi disebutkan yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Kedua yang sisa apa? Bahwasannya Allah telah menciptakan kita. Baik, silakan dilanjut. Mungkin diselesaikan dulu. Bilangnya. Memberikan kita rizki dan tidak menelantarkan kita karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi poinnya apa intinya? Yang poin itu. Karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita mungkin, Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, yang dimaksudkan dari poin ini adalah bahwasanya Allah itu tidak menelantarkan kita, akan tetapi mengutus kepada kita seorang Rasul. Jadi di poin ini kan kita harus mengetahui bahwasanya Allah itu tidak menelantarkan kita. Apa buktinya Allah tidak menelantarkan kita? Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Kemudian kita harus mentaatinya dan jangan memaksiatinya. Ini poin yang tadi disebutkan oleh Mas Laode Muhammad Alwi atau Pak Laode Muhammad Alwi. Kemudian sisa poin yang terakhir, siapa yang mau jawab? Tafadhol. Yang bisa jawab. Fadol, Pak Ainul Yakin. Fadol. Pak Ainul Yakin, silakan. Silakan open mic Mas Ainul Yakin. Afwan Ustaz, poin yang ketiga bahwasanya tentang kita dilarang untuk loyalitas terhadap orang yang atau kaum-kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu poin yang ketiga. Jazakumullah khairan. Jadi di poin ini tadi yang pertama kita mengetahui bahwasanya Allah telah mengutus kepada kita atau tidak menelantarkan kita dan mengutus kepada kita seorang Rasul. Kemudian kita harus mentaati dan tidak memaksiatinya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mensekutukan Allah, dan yang ketiga, kita tidak boleh loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok. Afan.
Besok. Baik. Kemudian yang terakhir, ini Ana tidak beri pertanyaan karena langsung saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya atau mentauhidkannya. Baik, Ana lanjutkan materinya, bisa disimak kembali. Sebentar. Pembahasan selanjutnya adalah lebih mengerucut kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa disimak kembali. Nanti insya Allah akan Ana beri sesi tanya jawab lagi. Faidha qila laka, apabila dikatakan kepadamu, ini cara mu'alif menyampaikan risalahnya atau mengajari kita. Apabila dikatakan kepadamu, maksudnya kalau ada yang bertanya kepadamu gitu. Mal usulus thalathah. Apa sih? Ustaz, Ya. Afwan Ustaz, di tampilan tadi PDF, ketika Ustaz menyampaikan teksnya itu ada muncul nama peserta terakhir. Itu bisa dihilangkan Ustaz, biar tidak menutupi teksnya. Nah, yang peserta terakhir. Ini contohnya, Muslim Course Indonesia ini. Iya, itu dihilangkan Ustaz, biar teks Arabnya tidak menutupi. Gitu. Iya, coba bisa nggak ya? Tapi kalau ini Ana hilangkan nanti kamera Ana coba nggak kelihatan sih. Coba nih, nggak kelihatan kan ya? Oh, taruh di kiri aja Ustaz. Taruh di kiri. Ya. Ana sesuaikan ya. Yang penting pas pembahasan kelihatan gitu. Misalnya Ana sedang membahas ini kelihatan gitu ya. Iya, biar di rekamannya terlihat Ustaz, teksnya. Ya, jazakumullah khairan. Baik, Ana lanjutkan. Faidha qila laka, apabila dikatakan kepadamu, ditanyakan kepadamu, mal usulus thalatha, apa sih 3 pondasi? Usul itu pondasi atau dasar. Allati yajibu alal insani, yang wajib alal insani kepada manusia. Ma'rifatuha, atau bahasa gampangannya, apa sih 3 pondasi yang wajib diketahui oleh seorang manusia? Fakul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Robnya. Wadinahu, dan agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah 3 hal atau 3 pondasi yang harus diketahui oleh seorang muslim. Yang mana nanti di kuburan, ketika kita sudah memasuki alam kubur, disitulah letak ujiannya. Apakah benar kita mengimani atau mengetahui Allah, agama kita maupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, fa idza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, dikatakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu? Faqul rabbi Allah, maka katakan Tuhanku adalah Allah. Sedangkan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelasan. Allah itu siapa? Alladzi rabbani, yang telah memeliharaku. Wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi, dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku yang kita tujukan ibadah kepadanya. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada bagiku sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Rabb, segala atau semesta alam. Wa kullu man siwallahi alam, dan selain Allah ini adalah alam. Wa ana wahidun min dzalika al alam. Baik. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbaka, gampangannya, dari mana atau gimana kamu tahu Rabbmu atau Tuhanmu? Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya atau tanda-tandanya, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Kalau berdasarkan penjelasan dari syarah kitab ini, yakni kitab Salasatil Usul yang ditulis oleh
syarahnya maksudnya, atau penjelasan yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin, kalau Anda nggak salah, di sini beliau menyebutkan bahwasanya makhluk-makhluknya itu adalah merupakan bagian sebenarnya dari tanda-tanda Allah. Jadi tanda-tanda Allah itu ada dua. Afwan, ini pen ana qadarullah baterainya habis, belum ana cas. Jadi tanda-tanda Allah itu ada dua. Ada tanda-tanda kauniyah, ada tanda-tanda syar'iyah. Tanda-tanda kauniyah itu adalah makhluk-makhluknya, bumi, langit, dan lain semisalnya. Sedangkan syar'iyah yaitu berupa wahyu. Tapi kenapa di sini disebutkan lagi, padahal ini kalau yang mungkin belum terlalu paham, karena ini mulai agak masuk pembahasan, nggak apa-apa, ini Anda jelaskan aja sebagai maklumat. Tapi nanti intinya Antum harus tahu ya pembahasannya, kayak tadi Anda tanyakan di Antum gitu. Oh, intinya tadi ngomongin 4 perkara, ini ngomongin 3 perkara, oh ngomongin bahwasanya Allah itu menciptakan kita dan semisalnya. Baik. Ini adalah kalau di dalam ilmu balago itu atful khos lil am, atau menyebutkan khusus setelah umum. Jadi sebenarnya makhluk-makhluk Allah itu juga adalah tanda-tanda dari ayat-ayat Allah, atau tanda-tanda kekuasaan Allah, atau tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebutkan. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya al-lailu wan nahar, dari langit, dari malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, dan matahari serta bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya, min di sini maksudnya artinya di antara, as-samawat as-sab', langitnya 7, wa man fihinna, dan barang siapa atau siapa yang ada di langit, wal araduna sab', dan bumi yang 7, wa man fihinna, dan siapa yang ada di bumi tersebut, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Jadi ini adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Ini mungkin agak beda cetakan, tapi biasanya kalau yang sering Ana baca itu mulainya dari sini. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah adalah al-lailu, malam, siang, wasyamsu wal qamar, matahari, bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari maupun bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka ini. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa ke atas 'arsy. Yukshil laila nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Jadi dengan adanya pergantian malam siang, ataupun dengan adanya langit dan bumi ini, matahari, bulan, itu menunjukkan adanya pencipta, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warabbu wal ma'bud, dan Rabb itu adalah al-ma'bud, yang disembah. Jadi kita menyembah kepada Rabb kita. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kita harus menyembah Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhil asya, al-khaliqu, pencipta, li hadhil asya, dari hal-hal ini yang disebutkan, yaitu bumi, langit, dan lain semisalnya, huwal mustahiqqu lil ibadah. Al-mustahiq itu adalah yang berhak. Dia pencipta dari apa yang ada di bumi ini, atau di langit, atau malam maupun siang, itu adalah al-mustahiq, adalah zat yang berhak lil ibadah, untuk
kita serahkan ibadah kepadanya. Baik. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha yang Allah perintahkan dengannya, mithlul Islam wal iman wal ihsan, adalah al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Nanti kita jelaskan terutama di bagian pembahasan mengenal ma'rifatuddin, mengenal agama Islam. Wa minhu, dan diantaranya ada ad-du'a, di antara jenis-jenis ibadah ada berdoa, al-khauf, ar-roja, khauf, takut, ar-roja, berharap, at-tawakkul, bertawakal, ar-rogbah, berharap, ar-rohbah, cemas atau juga takut mungkin dalam bahasa lain, al-khusyuk, khusyuk, al-khosyah, khosyah takut. Cuma nanti ada perbedaan antara khauf dengan khosyah, gimana takutnya. Al-inabah, imanah kembali. Al-isti'anah, meminta pertolongan. Al-isti'adah, isti'adah meminta perlindungan. Al-istighosa, istighosa meminta pertolongan juga, tapi nanti ada bedanya. Istighosa, isti'anah, isti'adah. Wadzabhu, menyembelih, wan nadru, dan bernadar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha. Apa intinya? Di sini mu'alif intinya ingin menyebutkan kulluhu lillahi ta'ala. Semua ini nih harus diberikan atau ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di poin ini berkali-kali kita ditekankan oleh mu'alif, oleh penulis, bahwasannya kita harus mengenal nih bahwasannya Allah itu adalah zat, Allah itu adalah Rabb yang mana kita harus beribadah atau menunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh memberikan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa? Karena itu adalah tujuan hidup kita. Karena itu adalah tujuan hidup kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mengenal bahwasanya Allah itu enggak disekutukan. Allah itu enggak mau disekutukan. Allah itu enggak mau disyirikan. Ke bawah ini cuman nanti intinya dalil-dalil atau penjelasan dari jenis-jenis ibadah yang disebutkan. Tadi disebutkan terlebih dahulu kulluhu lillahi ta'ala, semuanya ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa ma'allahi ahadan, berdoa kepada selain Allah, dan kalian juga berdoa kepada Allah. Faman sarafa minha syai'an, barang siapa yang menyimpangkan atau memalingkan, sarafa, memalingkan di antara ibadah-ibadah itu syai'an, sedikit pun, walaupun itu cuma berdoa, walaupun itu cuma sholat gitu. Li ghairillah, maksudnya salah satu saja ya. Cuma di sini bukan berarti itu adalah hal yang dosa kecil, akan tetapi itu adalah dosa yang sangat besar. Cuman maksudnya di sini adalah hanya satu gitu. Li ghairillah, kepada selain Allah, fahuwa musyrik, maka dia adalah orang yang telah melakukan kesyirikan, kafirun, dan dia telah melakukan perbuatan kekufuran. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, dan barang siapa yang berdoa kepada sesembahan selain Allah, la burhana lahu bih, dia tidak memiliki dalil atau hujah atasnya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, hisabnya atau perhitungannya di sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Di sini Allah menyebutkan tidaklah beruntung orang-orang yang kafir. Wabil hadis, dan pada sebuah hadis bukan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu mukhun itu otak, adalah otaknya ibadah. Wa dalilu qaulu ta'ala, seperti yang sebutkan tadi, ini ke bawah cuman ada penjelasan dari masing-masing ibadahnya. Intinya ibadah ini nggak boleh dipalingkan kepada Allah, dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Ya ini akan disebutkan satu persatu oleh mu'alif. Wa dalilu qaulu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah berkata, atau Rabbmu telah berkata, berdoalah kepadaku, aku akan ijabahi doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku akan masuk ke neraka jahanam. Wa dalilul khaufi, dan dalil dari ibadah takut ini, qauluhu ta'ala, innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Antum bisa lihat di PDF yang sudah dibagikan ini agar menghemat waktu atau meringkas waktu.
Ini adalah dalil dari rasa takut. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Wa dalil roja, faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang mengharapkan pertemuan Rabbnya, falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih adan. Dan janganlah dia mensekutukan dengan Rabbnya seseorang atau sesuatu pun. Wa dalilu tawakkul, dan dalil dari bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal in kuntum mu'minin, kalau saja kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian wa dalilur rahbati wa rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba, berharap serta cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk terhadap kami. Wa dalilul khasyah, dan dalil khasyah. Khasyah ini adalah rasa takut yang diiringi oleh ilmu, rasa takut yang diiringi oleh ilmu. Sedangkan khauf tidak diiringi oleh ilmu. Khasyah di sini rasa takut yang diiringi oleh ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah hanya kepada Allah adalah orang-orang yang ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Fala takhsyawhum wakhsyawni. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada. Mada turid. Ini kan baju-bajunya saya. Oh, taib, jazakumullah khairan ya. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Syukran Fauzan, jazakumullah khairan. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala, dan dalil inabah qauluhu ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kemudian dalilul isti'anah, dalil minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa fil hadits idza sta'anta fasta'in billah, apabila kita hendak meminta pertolongan maka fasta'in billah, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Wa dalilul isti'adzah, yakni meminta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia, dengan Rabbnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian wa dalilul istighotsah, dalil dari istighotsah. Istighotsah adalah meminta pertolongan dari musibah yang sudah menimpa kita. Itu istighotsah. Istighotsah adalah meminta pertolongan untuk keluar dari musibah atau kesusahan yang sedang sedang menimpa kita, itu namanya istighotsah. Itas lagi itu rabbakum fastajaba lakum. Wa dalilu dzabhi, dan dalil dari menyembelih. Qauluhu ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sungguhnya salatku, nusukku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbil alamin la syarikalah. Wa minas sunnah, dan maksudnya ini dari hadis, dari sunnah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa? Man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian wa dalilun nadri qauluhu ta'ala, dan dalil dari bernadar firman Allah Ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ini adalah dalil-dalil yang disebutkan oleh mu'alif yang menunjukkan bahwasanya ini adalah ibadah-ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di poin ini saya akan ulangi, di poin pembahasan ma'rifatullah, di sini kita mengetahui bahwasanya yang pertama, 3 pondasi yang harus kita ketahui adalah tentang Allah, tentang agama Islam, dan tentang nabinya. Itu yang pertama. Atau ini tidak kita masukkan ke yang pertama, langsung saja ke bawahnya, ke ma'rifatullah. Baik. Fa idza qila laka man rabbuka, kita mengetahui bahwasanya Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah sesembahan kita. Kemudian, dengan apa kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan tanda-tanda, baik itu tanda-tanda yang ada di sekitar kita maupun dari wahyunya. Tapi kalau di sini mu'alif menyebutkan bahwasanya tanda-tanda dari makhluk-makhluk Allah yang kelihatan seperti langit, bumi, kemudian matahari, bulan, malam, siang, ini adalah tanda-tanda bahwasanya ini adalah tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu
wa ta'ala itu ada, atau ada pencipta dari mereka semua ini, dan pencipta mereka ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga di sini ar-rabbu wal ma'bud, bahwasanya Rabb itu, yakni Allah itu adalah al-ma'bud, yang disembah. Jadi selain Allah itu tidaklah disembah. Kemudian di sini mu'alif menyebutkan bahwasanya seluruh ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada, mungkin kalau Ustadz mau membantu ya, menyebutkan, meringkaskan, di sini ada yang pertama ini, kita mengetahui bahwasanya Tuhan kita atau Rabb kita adalah Allah. Kemudian kita mengenal Allah bisa melalui tanda-tanda atau makhluk-makhluk Allah berupa malam, siang, dan semisalnya. Itu poin kedua. Kemudian poin ketiga, Rabb atau Allah itu adalah yang disembah. Itu yakni yang menciptakan semua ini, dia adalah yang disembah gitu. Pencipta dari semua ini adalah yang disembah. Rabb dari semua ini adalah zat yang disembah. Kemudian yang keempat, seluruh jenis-jenis ibadah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah yang pertama, kita mengetahui bahwasanya Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tanda-tanda dan melalui makhluk-makhluknya. Kemudian yang ketiga, Rabb atau pencipta dari segala sesuatu ini adalah dia yang berhak disembah. Kemudian yang keempat, bahwasanya seluruh jenis-jenis ibadah itu hanya ditujukan atau hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin poin pembahasan malam ini berkaitan tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke al-aslu atsani, fondasi atau dasar yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu sekilas tentang ma'rifatullah. Ini moderator sampai jam berapa kalau sama tanya jawab? Tafadhol Ustaz, kalau aslinya sampai jam 21.15, cuman untuk fleksibel kami serahkan ke Ustadz saja. Oh, 21.15. Tapi Ana ambil mungkin waktu untuk mereka tanya, tapi Ana yang tanya gitu, nggak apa-apa ya? Untuk Boleh, memastikan. boleh Ustaz. Boleh Boleh. Ustaz. Jadi sebelum mungkin Ana buka sesi pertanyaan, Ana ingin tes dulu tadi. Ini Teresa yang masih di meeting ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba Ana ingin dari paling bawah, Pak Muhammad Komarudin, bisa dinyalakan mic-nya. Iya, Ustaz. Dari penjelasan terakhir yang Ustadz jelaskan tadi, coba sebutkan satu poin yang Pak Komarudin tangkap. Terserah apapun itu. Oh, yang dari penjelasan dari awal terakhir satu poin yang itu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi diciptakan manusia itu tidak kecuali jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin. Jadi dengan ikhlas dalam beribadah. Dan juga dengan kita bagaimana mengenal Allah, ma'rifat Allah, lalu mengenal agama kita, agama Islam dan Nabi Muhammad SAW, dan juga beribadah dengan berdoa dan juga takut pada Allah, dan juga berharap dengan ikhlas. Seperti itu Ustaz, kurang lebihnya. Masya Allah. Ana minta satu poin tapi disebutkan banyak poinnya. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Pak. Amin. Selanjutnya, Mas Laode Muhammad Alwi. Coba. Di sini sebutkan satu poin atau satu faedah
tentang ma'rifatullah dari tadi yang sudah Ustadz jelaskan, yang Mas Laude Muhammad Alwi ini bisa tangkap? Di mana apa ya, Allah Subhanahu wa taala itu harus kita kenali dengan setelah kita mengenali Allah itu kita beribadah kepada Allah, berislam, beriman, berihsan dan lain sebagainya, Ustaz. Afan, bisa diulangi sekali lagi? Yaitu mengenal Allah, kemudian beribadah kepadanya seperti berislam, beriman dan juga ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ahsan. Tadi ada poin itu ya di pembahasan yang sudah kita sebutkan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Kemudian Pak Hartanto mungkin bisa. Pak Hartanto, Fadol, apakah bersama kita? Iya, silakan Bapak Hartanto untuk membuka mic-nya. Sepertinya mungkin ada kendala atau lain hal. Lanjut ke Pak atau Mas Hakim, tafadhol, dibuka mic-nya. Nah, Fadol, mungkin bisa disebutkan satu faedah atau satu hal yang didapatkan dari tadi mengenal Allah, ma'rifatullah. Baik. Tadi kan disebutkan bahwa kalau misalkan ditanyakan kepada kalian, kepada kita, bagaimana cara mengenal Allah itu yaitu dengan ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Mungkin itu, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik, Pak atau Mas Hakim. Kemudian mungkin Mbak atau Bu Khaira Salsabila, Fadol, dengan pertanyaan yang sama mungkin bisa disebutkan faedah atau poin lain yang belum disebutkan tadi. Bisa diulang, Ustadz? Poinnya adalah, atau pertanyaan adalah, coba sebutkan satu poin atau satu faedah yang bisa ditangkap dari tadi pembelajaran kita mengenal Allah atau ma'rifatullah. Bahwa kita harus meminta tolong hanya kepada Allah, Ustadz. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, kita harus minta tolong hanya kepada Allah. Kemudian terakhir, mungkin Pak Aidul Yakin atau Mas Aidul Yakin bisa dinyalakan mic-nya dan disebutkan mungkin yang belum disebutkan oleh peserta lain dari salah satu faedah atau poin yang disebutkan tadi. Nah, Ustaz, terakhir tadi Ustaz menjelaskan terkait tentang wa anwa'un al-ibadati allati amarallahu biha. Contohnya doa, al-khauf dan lain sebagainya, maka semua itu dilakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berharap yang lainnya, cuman semua yang kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jazakumullah khairan Pak atau Mas Ainul Yakin, bisa kembali dimatikan mungkin mic-nya. Itu adalah poin-poin dan semua jawabannya alhamdulillah ada poinnya di topik pembahasan kita, dan itu mungkin adalah salah satu hal yang nanti ke depannya akan Ana biasakan antum sekalian untuk mempelajari matan ini atau belajar bersama Ana. Jadi Ana ingin tidak hanya antum menyimak kemudian tidak bisa menyebutkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi insya Allah ke depannya nanti di tengah pelajaran ataupun di akhir seperti ini, Ustadz akan memberikan pertanyaan. Kalau mungkin kali ini Ustadz meminta pertanyaan seperti ini, bisa jadi pertemuan depan pertanyaannya berbeda. Nanti tergantung bagaimana materinya dan bagaimana pertanyaan yang akan Ustadz berikan. Tapi itu, jadi intinya di sini kita, ini terakhir sebelum mana buka mungkin sesi tanya jawab, kita alhamdulillah sudah belajar tentang mengenal Allah atau ma'rifatullah, salah satu usul wa adillatuha. Jadi di sini adalah kita mengenal tiga hal, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan di poin pembahasan kali ini atau di pertemuan kali ini kita fokus membahas tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu poin yang sering disebutkan oleh mu'alif adalah kita harus beribadah atau menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah poin yang sangat penting.
kita mengetahui bahwasanya Allah ini hanya menerima ibadah yang murni. Allah itu menginginkan dari kita untuk hanya mengikhlaskan atau memurnikan ibadah kepadanya. Tapi itu mungkin dari Ana. Terakhir mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab, silakan. Tapi juga bisa jadi pertanyaannya Ana hold dulu, Ana tahan, dan Ana akan jawab di pertemuan selanjutnya. Akan Ana catat terlebih dahulu, dikarenakan waktu yang mungkin kurang memungkinkan atau keterbatasan Ana dalam menjawab. Fadol, moderator, jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan.